Pertanyaannya Ustadz, banyak kan di antara kita nih sudah sholat, sudah puasa, ya bahkan sudah ibadah haji. Mungkin ya sholat malamnya atau baca Al-Qurannya juga luar biasa. Tapi kok mereka atau ya kadang-kadang yang sudah melakukan itu tuh masih juga kena sihir, masih juga kena santet. Seharusnya kan kalau sudah baca Al-Quran atau sholat, harusnya kan enggak gitu. Harusnya ya. Ya, menurut pikiran manusia ya. Iya, tapi kok kenapa kena? Ini yang jadi pertanyaan saya, Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagus dan ini bisa menjadi ilmu bagi semua saudara-saudara kita. Kenapa seseorang itu bisa terkena sihir? Jadi yang harus difikirkan itu karena sihir atau santet itu terkena seseorang muslim, itu tetap Allah mengizinkan. Itu nomor satu harus diketahui, itu Allah itu mengizinkan. Nah, kalau Allah mengizinkan berarti antara orang yang terkena sihir tersebut dengan Allah berarti ada catatan, khususnya catatan salah dan dosa. Yang itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Nah, salah dan dosa inilah yang sering dilakukan oleh orang-orang muslim. Ini kalau kita berbicara muslim ya, kalau non muslim nggak terlalu kita bicarakan di sini. Ini yang kita yang muslim, karena ini bisa menjadi acuan kalau dia itu mau mencoba untuk berdoa untuk dirinya sendiri sebenarnya. Jadi kenapa seperti itu? Orang terkena sihir, orang kena sakit apa? Mau sihir jelas, sakit kanker, tumor, skizofrenia, gagal ginjal, apa aja pokoknya kanker, apa penyakit itu tetap ayat yang berlaku pada semua manusia itu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jadi kalimat Quran ini itu menjadi acuan sebenarnya. Acuan kita untuk memahami, oh saya itu kena sihir itu karena kesalahan dan dosa saya. Oh, saya itu kena sakit karena kesalahan dan dosa-dosa saya. Selama orang itu tidak pernah merasa dia melakukan dosa, ya sakitnya tetap aja. Sekalipun sudah sholat. Sekalipun sudah sholat, karena kalau sudah sholat itu dipikir mamanya kalau kita itu sholat Jumat satu dengan Jumat yang lain akan dijaga, akan diampuni dosa-dosanya. Kan itu ada dalam salah satu hadis itu. Tapi orang Islam itu nggak ngerti maksudnya. Jadi kalau udah sholat di Jumat ini, sholat ini dianggap yang ini nggak ada dosa. Pikirnya itu begitu manusia. Kalau saya enggak. Lah kalau seseorang Muslim itu nyuri, selingkuh lah, korupsi, ya tetap itu dosa. Gitu. Jangan merasa itu terhapus. Karena dia tidak bisa menjaga antara dia itu sholat Jumat sekarang, dia jaga sama seperti pada saat dia sholat atau mau sholat. Orang sholat atau mau sholat itu kan yang diingat hanya Allah sebenarnya. Ya. Betul nggak sih Ustaz? Iya, benar. Lah kalau dia di luaran, apa yang dia ingat? Ya di situ harus difahami. Karena kalau orang Muslim itu kalau sudah dikasih hadis itu, dikiranya sudah nggak ada dosa. Dan itu berlaku. Hampir banyak Muslim itu seperti itu. Enggak seperti itu pemahamannya. Tapi ya, maaf, dijaga sebenarnya. Tapi maaf Ustaz, bukankah sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu? Jadi kalau orang sudah sholat, merasa dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kalimat aja sendiri salah. Kalau dia sudah sholat, dia merasa Inna sholata tanha anil dia fahsya'i merasa wal munkar. tidak terhindar dari perbuatan dosa. Padahal tadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya itu mencegah, jadi berarti dia itu menjaga sebenarnya. Jadi orang itu harus berpikir, sholatnya itu menjaga dia tidak berbuat keji, dolim untuk dirinya sendiri, dan mungkar, dolim kepada orang lain. Itu dia jaga. Mau ngomong jelek, dia jaga. Kalaupun ada saudaranya salah ngomong sedikit, oh kali khilaf kali, ya itu kan menjaga dia agar dia tidak berbuat salah.
Karena pada saat mamanya Ustadz punya ini begini, keinginan begini-begini, kalau mamanya saya tidak suka, saya munculin di YouTube, padahal saya itu nggak ngerti maksudnya Ustadz. Nah, kan akhirnya YouTube saya kan menjadi fitnah. Apakah sholatnya bisa mencegah dari itu? Nggak bisa. Umpama orang, kalau saya bercerita, mengerjakan sesuatu lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu yang bagaimana? Dasarnya Allah. Kan gitu. Kalau bekerja ya bismillah, kemudian dijaga dalam pekerjaan itu jangan sampai emosi, jangan itulah lillahi ta'ala. Selesai alhamdulillah, kan gitu. Kalau umpamanya bekerja, menjadikan seseorang itu, oh berarti kalau bekerja dia nggak boleh ngambil uang dong. Karena dia katanya lillahi ta'ala, namanya lillahi ta'ala nggak boleh ambil uang. Pertanyaan saya, emang kamu kalau di masjid itu nggak dikasih bizaroh mau? Apanya saya punya keluarga, loh itu salah, kamu berarti tetap mau uang sebenarnya. Kan begitu harusnya. Harus berpikir seperti lillahi ta'ala itu ada batasannya. Maksudnya batasan itu kalau memang dikasih bizaroh boleh diterima. Yang kita ngisi pengajian di masjid meminta bizaroh itu yang tidak boleh. Tetapi kalau dikasih boleh. Tetapi kalau tidak dikasih, mau nggak kamu di masjid itu lagi berkali-kali terus? Nggak mau dia. Nah, di sini harus dibedakan antara lillahi ta'ala dengan bekerja. Bekerja lillahi ta'ala itu betul-betul serahkan sama Allah ta'ala. Kan bedanya di situ, Ustaz. Nah, jangan yang namanya bekerja lillahi ta'ala, nggak digaji, mau nggak kamu? Kan nggak mau juga. Mau, Ustaz. Sebenarnya orang itu tidak fahamnya di situ. Lillahi ta'ala itu ada. Contoh membaca Quran lillahi ta'ala itu intinya tidak ada harapan duniawi. Yang diharapkan itu ridha Allah sebenarnya. Itu kuncinya. Kalau orang kerja memang dia niatkan karena Allah, walaupun sebenarnya karena Allah itu lillahi ta'alanya tergantung. Dia kuat menuju uangnya atau dia kuat menuju Allahnya, kan seperti itu. Kalau dia kuat menuju Allahnya, suatu ketika dia di pekerjaan difitnah, dia tetap santai. Nah, jalan terus karena dia tetap mencari ridha Allah. Nah, seseorang yang melakukan suatu hal tidak baik itu tetap rezekinya tidak baik. Makanya kalau umpamanya contoh, wafis sama iris kukum, di langit ada jalan rezekimu, sesuatu jalannya. Itu salah satunya adalah sesungguhnya di dunia dia selalu berbuat kebaikan sehingga jalan rezekinya dia bisa mendapatkan. Ini masih jalan rezeki ya Ustadz. Makanya kalau dia akan mendapatkan rezeki kena sihir, dia akan keluar dari garis ini. Dari garis kebaikan. Innahum kanu qabla dzalika musinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kalau seseorang muslim masih kena sihir, berarti dia keluar dari garis kebaikan. Jadi dapatnya sesuatu yang tidak enak. Nah, sekarang gini Ustaz. Bagaimana caranya atau apa tipsnya supaya kita ini sholat dan bisa terhindar dari sihir itu? Kalau rumusannya memang iman yang kuat itulah yang menjadikan, atau ketakwaan kuat kita kepada Allah Ta'ala itu yang menjadikan terhindar dari sihir. Jadi bukan gimana kita itu sholat tapi terhindar dari sihir. Nah itu saya nggak ngerti. Karena kebanyakan yang sholat kena, paling tidak begini. Paling tidak ini Ustadz ya, paling tidak itu begini loh. Cobalah sholat, niatnya benar karena Allah, ya. Sholat duha lillahi ta'ala. Habis itu doa. Doa mohon apa? Ya doa itu jangan mohon yang kelihatan itu tinggi ketinggian lah. Jangan. Sholat sunnah tahajud, qiyamul lail, cobalah di situ diceritakan. Wabil asarihum yastaghfirun. Di situ diceritakan bahwa di penghujung malam mereka senantiasa mohon ampun. Cobalah belajar kalau sholat sunnah tahajud. Jangan minta yang lain-lain. Mintalah agar dosanya diampuni. Karena Allah sudah istilahnya mengajarkan kepada kita seperti itu. Lah kalau minta apa-apa boleh nggak? Ya boleh, tetapi kan malu gitu loh. Kenapa malu Ustadz? Kan kita mohon kepada Allah itu kan ada nih biasanya orang-orang itu kan kalau ngeyel-ngeyel kan begitu ya. Kan kita itu menunjukkan bahwa Allah itu yang maha kuasa, kita itu makhluk harus minta pada Allah Ta'ala. Iya. Betul. Ya kan betul kan gitu ya. Intinya adalah dulu sampai kemarin yang kamu itu diberi oleh Allah Ta'ala
kamu itu sering bersyukur atau enggak? Sudah disyukuri atau belum? Syukuri setiap saat atau belum? Kan gitu ya. Nah, kalau itu padahal kalau dia minta dikabulkan, itu padahal semua yang diminta dikabulkan itu disyukuri hanya cuma dia bicaranya cuma 3 detik. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Padahal apa yang dia dapatkan itu lebih dari 1 bulan itu dia pakai untuk kadang-kadang mengejar nafsunya. Kan mengejar nafsunya, dia beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Mbok ya kalau belanja tiap seminggu sekali mamanya, kamu ngapain Bu? Belanja ya. Alhamdulillah Allah masih bisa memberikan kepada kita rizki untuk belanja tiap minggu ya Bu. Itu seminggu sekali ini. Itu kalau nggak tanya sama istrinya juga lupa lagi ya. Dan ini dikerjakan nggak. Nah di titik-titik inilah orang itu sulit untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau memang itu berhubungan bagaimana caranya tidak terkena sihir, betul-betul dikuatkan keimanan kepada Allah Ta'ala. Keimanan itu yaitu tadi, orang muslim yang dikuatkan itu rata-rata nafsunya, rata-rata keinginannya, rata-rata ya 50% lebih, rata-rata keinginannya. Di ujung tombak itu keinginannya apa saja ya. Kalau mamanya apakah itu kalau saya mendidik anak saya menjadi hafal Quran, nah itu kan nafsunya dulu. Coba tanyain anaknya dulu bagaimana. Nah kan dia anak kecil nggak bisa. Monggo silahkan. Tapi sebenarnya kalau anaknya sudah hafal Quran sekian juz mamanya, coba dia cerita, banggain nggak? Rata-rata nafsunya. Nah, nafsunya akhirnya dia rata-rata pasti banggain anaknya. Nah, di sisi ini sebenarnya itu nafsu yang dia kerjakan. Apa? Oh, itu kan nafsu baik. Nah, pada waktu bangga itu nggak ada baiknya. Yang baik itu menyuruh anaknya belajar Quran. Nah, itu baik. Setelah itu anaknya sekolah aja dalam pembicaraan sehari-hari tidak menceritakan anak sekolah di sekolah Islam atau hafalan Quran, dia udah cerita. Anak saya hafalan Quran, anak saya ini, padahal ceritanya nggak di titik itu. Nah, itu berarti dia ada ujub dan riya. Dan ini akan selesai. Keinginan baik, nafsu dia sendiri yang baik itu akan habis dimakan dengan ujub riya. Nah, di titik inilah kadang-kadang orang muslim itu tidak paham bahwa itu salah di hadapan Allah. Terus-menerus dilakukan. Makanya apalagi dengan amarah. Amarah diceritakan oleh Rasul bahwa marah itu bisa menjadikan bermacam-macam masalah. Salah satunya, jangan marah bagimu surga. Berarti kalau orang marah bisa bermacam-macam musibah nanti yang terkena. Nah, orang tidak tahu bahwa maksudnya surga itu adalah salah satunya nikmat dunia dan juga nikmat akhirat, yaitu surga. Orang rata-rata marah. Kalau tidak marah, dia nggak marah, fitnah. Kelompoknya merasa kelompoknya benar sendiri, kelompoknya merasa hebat sendiri, kelompoknya gini. Kalau sudah ngerasain kelompok yang lain, dia merasa diri kelompok itu sendiri itu yang benar. Mereka itu orang-orang itu tidak paham bahwa kalau dia itu sehat, dia pikir itu ilmunya hebat. Enggak, kalau saya enggak. Tunggu aja nanti. Tunggu kenapa? Iya, semua manusia di muka bumi ini yang muslim atau yang tidak muslim, semuanya itu akan mengalami proses ujian. Ujian itu ada yang ringan, ada yang menengah, ada yang berat. Tergantung kualitas imannya. Kalau memang dia imannya dia rusak sendiri, ya nanti ujian itu dia merasa berat. Kalau imannya dia rusak. Tapi kalau dia itu imannya rusak, tapi dia sombong, dia tetap akan ngomong, saya ini nggak akan rusak iman saya. Lah, karena sombongnya. Beda lagi, akhirnya juga merusak iman, kesombongan. Siapapun orang di muka bumi ini yang namanya anak cucu Adam itu pasti dosa. Cuma bagaimana dia itu mengeliminir dosa. Dan itu dimunculkan bagaimana kita bicara, bagaimana kita itu berpikir, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Nah, disinilah kenapa di sini saya umpamanya Ustadz itu banyak yang minta Ustadz itu membahas tentang ruqyah. Enggak.
Saya bilang, enggak, saya enggak bahas ruqyah. Kenapa? Saya senyum. Ruqyah itu saudara saya, jadi enggak perlu saya bahas. Biarlah dia itu berdiri di kakinya. Kalau saya berdiri di kaki saya. Kalau memang ruqyah dianggap benar, enggak apa-apa. Kalau saya enggak nganggap ini benar. Saya yang ngikutin apa yang ada dalam Quran. Kan beda. Ngikutin musibah itu dari perbuatan tangan manusia, berarti dosa. Ya, saya ngikutin Allah. Kan gitu. Bagaimana caranya? Kalau dosa, berarti harus ada yang dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Nah, prosesnya kan seperti itu kalau ada seorang kena musibah. Sehingga nanti innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ini terjadi. Kalau dia sudah mohon ampun, kemudian dia bertobat pada Allah Ta'ala, nah nanti perubahan ini terjadi. Sebenarnya proses itu ada dalam Quran semua, nggak ada yang keluar. Nah makanya kalau ada orang bilang di sini Ustadz Danu pakai jin yang mana? Wong jin itu sama saya malah takut. Nah salah demi salah yang dilakukan orang ini adalah ya dia kerjakan. Contoh dia ke orang pintar. Awal dia bekerja pingin laris ke orang pintar. Nah ke orang pintar itu kan musyrik. Kalau dia musyrik sholatnya selesai. Ibadahnya selesai. Makanya salah satu yang bisa menjadikan sihir itu bisa masuk karena kemusyrikan. Karena kemusyrikan. Lah kalau yang teman-teman atau saudara-saudara kita nggak kena sihir, ya karena dia tidak bergerak di situ. Sihir itu kan bergerak di titik-titik tertentu. Contoh, jual beli, jualan, seperti itu. Karena apa? Karena orang jualan itu pengen laris, berarti minta sama orang lain, minta orang pinter, minta para kiai dalam tanda kutip, minta para ini didoain, itu didoain. Kalau saya diminta, Ustadz tolong doain biar toko saya laris. Kalau dia jawab toko saya laris, saya cuma amin, cukup. Karena yang berikan rizki itu bukan saya. Yang berikan rizki itu Allah. Lah rizki itu tergantung dari amal soleh orang itu sendiri. Bukan setiap orang Islam itu terus laris terus. Enggak bisa lah. Akhirnya mainlah dukun-dukunan, mainlah bacaan-bacaan, mainlah ini seperti itu. Nah, raja dan sebagainya. Nah, ini malah memudahkan sihir itu masuk. Berarti itu sudah menjadi pintu di mana sihir akan masuk. Ya, pintu utamanya adalah kesyirikan, kemusyrikan itu saja. Ya, kesyirikan, kemusyrikan yang dilakukan tanpa sadar dia lakukan. Karena sebenarnya memohon itu kan hanya pada Allah. Tapi memohon itu pada benda. Meyakini, yakin itu hanya pada Allah. Keyakinan, keimanan itu pada Allah. Tapi yakin pada benda lagi. Ini yang menjadikan toko saya laris. Ini yang menjadikan toko saya tidak bisa disantet. Ini yang menjadikan sama. Makanya kalau saya diminta seperti itu, saya nggak mau. Ustadz, saya enggak. Tapi kalau mamanya kena sihir, nah saya akan tanya, udah berapa kali di ini, di itu. Oh udah tahunan Ustadz, bisa nggak? Udah nggak bisa. Nah di situ titik itulah saya akan memberikan nasihat. Nasihat ini juga nasihat secara islami, bukan ngawur sebenarnya. Dan nasihat saya bisa kok dilihat di YouTube saya. Di mana? Di ini di YouTube banyak kok sebenarnya. Sehingga tahu oh diajari baik ya dengan Ustadz Dan. Setelah diajari baik, paham, baru didoain. Kadang-kadang belum didoain aja sudah enakan. Selesai ya. Iya, apa yang mau dicari. Karena kenapa itu bisa selesai? Sebenarnya dia pada waktu dia mendengarkan nasihat saya, dia tulus karena Allah Ta'ala. Nah di situ masuk ayat yang lain. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'. Ya, di situ masuk ayat-ayat itu. Jika dipendengarkan ayat-ayat Quran, maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat atau keuntungan. Di situ sudah jelas dan saya nggak kemana-mana. Kenapa orang mendengarkan nasihat saya? Alhamdulillah diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Ya karena dia niatnya karena Allah Ta'ala. Nah sehingga akhirnya orang muslim yang dia sholat, yang dia sudah baca Quran, yang dia sudah puasa di bulan Ramadan, kenapa masih kena sihir? Kadang-kadang di bulan Ramadan kemarin itu dia puasa, sihir itu masih ada. Kenapa masih ada? Beberapa pasien saya di sini kemarin dari Madura, kemarin lagi dari Belitung, kemarin lagi banyak ya, ini yang saya masih ingat-ingat itu. Itu bertahun-tahun ada yang tadi
itu sakit itu 30 tahun kena sihir. Harusnya kaya 30 tahun itu bukan sakit, Ustaz. Nah iya, nah kalau 30 tahun umpamanya, alhamdulillah langsung diizinkan oleh Allah Ta'ala sembuh. Itu kan ya disyukuri. Lah rasa syukur kan daripada nyembelih sapi 5 atau 7, akan ya dikasih yang oh ya terima kasih Ustaz yang seperti ini. Itu kan hal-hal yang sebenarnya terbaik. Karena sudah 30 tahun, ada yang 25, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, memang Ustaz, akhirnya kita harus paham. Kalau sholat itu akhirnya kan belum tentu bisa menghentikan proses orang terkena sihir. Karena orang itu matanya lihat sholat, tetapi di mata Allah Ta'ala dia musyrik. Jadi sholatnya nggak diterima. Orang melihat matanya dia baca Quran, tapi dia musyrik, nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah Ustaz gini, sekarang orang sholat ya kan secara kasat matanya dia melakukan ibadah, tapi masih kena sihir. Tapi ada orang yang nggak sholat, tapi nggak kena sihir. Ya belum kena sihir aja. Ya belum kena sihir aja, walaupun kita tidak mendoakan kena sihir, enggak gitu ya. Karena belum kena sihir, atau sebenarnya bisa aja sihir itu sudah ada di tubuh dia. Cuma tidak dimunculkan. Cuma oleh Allah Ta'ala belum. Nah ini peringatan. Belum dimunculkan oleh Allah Ta'ala karena dia belum masuk nisab. Belum masuk waktunya. Jadi Allah memberikan musibah kepada seseorang itu ya tetap Allah punya waktu-waktu tertentu. Kalau ini orang dikasih penyakitnya ini itu sudah masuk nisab, kalau menurut saya itu masuk. Orang matinya tabrakan, nah itu sudah masuk nisabnya dia sudah. Jadi itu Allah yang mengetahui. Tapi kalau saya hafal, karena biasanya orang, saya ini istri saya kena sihir, saya kok enggak? Belum aja Pak. Bener. Setelah begitu bener. Akhirnya beberapa bulan dia yang ketemu sama saya. Ustadz saya yang sakit kayak istri saya lah, kan bener. Kan cuma belum aja Allah. Nah akhirnya di situ yang bisa kita ketahui bahwa jangan kita sombong kita bisa mengerjakan sholat, tetapi bersyukurlah kalau kita diizinkan bisa mengerjakan sholat. Jangan sholat itu menjadikan kita sombong, akhirnya melihat saya lebih hebat sholat saya dengan dia. Oh itu sombong itu namanya. Saya lebih banyak jamaahnya daripada dia, itu sombong namanya. Tapi alhamdulillah saya diizinkan mengerjakan sholat saat ini. Lillahi alhamdulillah. Lillahi ta'ala ya Allah. Alhamdulillah. Terimalah amal sholatku ya Allah. Amin. Amin ya Rabbi. Nah itu tiap kali sholat begitu. Bersyukurlah kita itu bisa mengerjakan sholat. Kadang-kadang ya memang sudah benar dari selesai sholat kita berdoa kan hamdalah itu kita ucap. Tapi sebelum selesai kita lepas betul-betul kita itu khusyuk bahwa ya Allah alhamdulillah Engkau izinkan aku bisa mengerjakan sholat. Mudah-mudahan sholatku ini lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah selesai. Baru pergi dari situ. Ini selesai doa ya. Coba itu disyukuri benar. Selesai melakukan sesuatu kebaikan sebenarnya itu dari Allah Ta'ala. Tapi kita jarang. Apalagi habis sholat langsung pelencing. Habis sholat pelencing. Waduh, insya Allah seperti itu Ustaz. Jadi kenapa seorang sudah sholat sudah ini masih kena? Karena masih banyak yang harus kita perbaiki di hadapan Allah. Makanya jangan sampai kita itu sombong dengan ibadah-ibadah kita. Kalau walaupun tadi udah berhaji ya janganlah. Walaupun sebenarnya kalau orang berhaji itu kan bisa aja beliau itu nanti ditempatkan di surga sebenarnya. Tapi untuk ditempatkan di surga ini bagaimana caranya? Nah, kan gitu. Ya berikan yang lebih gampang. Jangan kita merasa sombong dengan sholat kita. Kalau kita itu merasa kita taat itu sombong. Merasa apa yang dilakukan teman-teman yang di luar itu benar itu sombong namanya. Kesombongan itu akan melibas menjadi api bagi amal-amal dia. Nggak boleh, biasa saja. Namanya ilmu, namanya obat kanker itu ada obat kanker A, B, C, D, E. Kan begitu ya? Kan mana yang cocok dengan orang itu kan ya beda-beda. Kan nggak bisa obat ini yang paling hebat, kan nggak perlu. Sebenarnya mirip seperti itu. Ya,
Kurang lebih seperti itu Ustadz, walau a'lam. Masya Allah.